Presiden apresiasi Bank Mandiri bangun gedung layanan digital di IKN. Presiden Joko Widodo mengapresiasi Bank Mandiri yang telah memulai pembangunan gedung untuk layanan digital di Ibu Kota Nusantara, IKN. Kalau ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun itu akan mendatangkan digital nomad untuk hidup di Nusantara. Ini karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Tidak ramai tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik, kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada acara peletakan batu pertama gedung kantor Bank Mandiri di IKN, Kalimantan Timur, Kamis. Kepala negara menekankan Indonesia memiliki potensi besar ekosistem digital, yang antara lain terlihat dari jumlah pengguna platform Livin, Bank Mandiri yang sudah mencapai 23 juta. Presiden berharap pembangunan ini akan mendukung pertumbuhan ekosistem digital dan menarik digital nomad dari berbagai belahan dunia untuk hidup di Ibu Kota Nusantara. Pada kesempatan itu Presiden Widodo juga berbicara tentang masa depan Indonesia dan perubahan yang akan terjadi setelah pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara selesai di IKN. Presiden Widodo menekankan bahwa perjalanan dari Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara akan sangat dipersingkat dengan adanya dua infrastruktur pendukung konektivitas tersebut. Presiden juga mengingatkan pentingnya pengelolaan Ibu Kota Nusantara agar tidak kehilangan kendali seperti beberapa ibu kota baru di negara lain. Kepala negara menekankan konsep Forest City dan Smart City sebagai fondasi utama pengembangan IKN sebagai kota yang berkelanjutan, bebas polusi, dan didukung oleh transportasi umum berbasis listrik. Panglima TNI paparkan rencana bentuk Lanut dan Pasmar di IKN. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto memaparkan rencana membentuk Pangkalan Udara, Lanut, TNI AU, Pasukan Marinir, Pasmar, TNI AL, Komando Daerah Militer, Kodam, Khusus, serta 2 batalion baru TNI AD di Ibu Kota Nusantara, IKN. Dalam rapat pimpinan, Rapim, TNI Polri tahun 2024 di Markas Besar, Mabes, TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, Agus menjelaskan pembentukan markas-markas baru TNI dari 3 matra itu terkait dengan tata kelola organisasi TNI secara keseluruhan, seiring dengan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke IKN. TNI terus berupaya menyempurnakan organisasi guna menjawab dinamika tantangan tugas ke depan, termasuk pembangunan sistem pertahanan terpadu di IKN, kata Agus dalam Rapim tersebut. Dia lanjut membeberkan rencana mengubah struktur organisasi di 3 matra TNI. Pertama, di lingkungan TNI Angkatan Darat, Agus berencana menggelar total 37 Kodam. Dari 37 Kodam itu, 15 diantaranya akan diperkuat oleh Komando Resor Militer, Korem, sementara 22 lainnya tidak diperkuat Korem. Kemudian, di lingkungan TNI Angkatan Laut, Agus berencana meningkatkan status Pangkalan Utama TNI AL, Lantamal, menjadi Komando Operasi Utama, Kotama, Operasi. Dan, pembinaan dengan nomenklatur Kodamar, Komando Daerah Maritim, Kelas A, jumlah 8 Lantamal dan 6 Lantamal, menjadi Kodamar Kelas B, jelas Agus Subianto. Selanjutnya, di lingkungan TNI Angkatan Udara, dia juga akan meningkatkan status 5 pangkalan udara tipe A dan 2 pangkalan udara tipe B. Kemudian, akan dilakukan pula pembentukan pangkalan udara tipe C dan skadron-skadron baru. Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang prima, dalam hal ini well-organized, tata kelola organisasi yang baik. Untuk itu, kami sangat mengharapkan dukungan Bapak Presiden, Joko Widodo, dalam rangka mewujudkan rencana di atas, kata Agus. Rapim TNI Polri tahun 2024 di Gor Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, dibuka oleh Presiden Jokowi yang juga memberikan arahan-arahan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Dalam rapat gabungan TNI Polri tahun ini, TNI selaku tuan rumah mengangkat tema, TNI Polri siap mewujudkan pertahanan keamanan untuk Indonesia maju. Dalam rapim tersebut, Jokowi memberikan penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Prabowo menerima kenaikan pangkat istimewa dari Purnawirawan Jenderal Bintang 3 menjadi Jenderal Kehormatan Bintang 4.
Usai acara, Presiden Jokowi langsung meninggalkan lokasi Rapim TNI Polri, kemudian Prabowo bersama Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo lanjut mengecek kesiapan prajurit dan beberapa alat utama sistem persenjataan, alutsista, darat, seperti tank-tank, kendaraan tempur, kendaraan taktis, dan sepeda motor trail spek militer buatan dalam negeri. Jangan kaget kalau IKN terendam banjir. Peneliti ahli utama dari Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Edi Hermawan, mengingatkan tentang kemungkinan terjadinya banjir di Pulau Kalimantan, khususnya di wilayah Ibu Kota Nusantara, IKN, akibat perubahan posisi semu matahari saat berada di garis khatulistiwa atau equinox. Ketika matahari mulai bergeser menuju ekuator, kemungkinan terjadi banjir di wilayah ekuator, termasuk IKN, harus dipersiapkan, katanya dalam wawancara di Jakarta pada hari Rabu, 21 Februari 2024. Equinox adalah fenomena astronomi ketika lintasan harian semu matahari berada langsung di garis khatulistiwa atau ekuator bumi. Fenomena ini terjadi 2 kali dalam setahun, yaitu pada 21 Maret dan 23 September. Menurut Edi, hujan selama periode equinox biasanya berlangsung maksimal 3 hari, tetapi rata-rata hanya 2 hari. Hujan terjadi ketika matahari mendekati garis ekuator bumi. Ia menambahkan, jika equinox terjadi pada 21 Maret 2024, maka hujan diperkirakan mulai turun pada tanggal 15 atau 16 Maret 2024. Nanti jangan kaget Samarinda banjir, Balikpapan banjir, IKN mulai terendam. Jangan kaget karena siklusnya memang begitu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ini siklus, hujan, normal, kata Edi. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa monsun mengikuti angin dan angin mengikuti posisi matahari. Sehingga, saat matahari menuju garis ekuator maka pusat tekanan rendah digeser ke bagian tengah bumi. Hal ini menyebabkan massa uap air yang berasal dari berbagai wilayah, seperti Australia akan diarahkan ke garis ekuator membuat hujan mengguyur Pulau Kalimantan. Daerah seperti IKN basah terus dan mendung terus saat equinox. Puncak hujan terjadi 2 kali dalam setahun, ungkas dia.